Shalom. Kembali kita mau sama-sama ibadah kembali di ibadah online kita. Sebelum kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau baca ayat pimpinan kita. Ayatnya ada terdapat di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 berfirman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, kita mau sama-sama baca ayat ini kembali. Di ayatnya di 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18 berfirman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita, kebaikan kita, karena kebesaran Tuhan, karena kebesaran kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita masih boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau begitu baik. Terima kasih karena Kau selalu ada buat kami Tuhan.
biarkan kami terus memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Walaupun kami nggak ada di tempat ini bersama-sama Tuhan, tapi hati kami selalu tertuju dengan Engkau Tuhan Yesus. Banyak batasan yang terjadi Tuhan, tapi ketika kami menyembah-Mu, tidak ada satupun yang dapat membatasi kami Tuhan Yesus. Ketika kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, ketika kami mau menyembah-Mu Tuhan, ketika kami mau bertemu langsung dengan Engkau Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang dapat membatasi itu semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan Yesus, yang terus Tuhan Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Dalam keadaan saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus gak banyak kami bisa bergerak kemanapun sebebas yang seperti biasanya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami dalam hadirat-Mu, kami bebas untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bebas Tuhan untuk mengekspresikan betapa kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang selalu ada buat kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus, karena hanya Kau yang layak ditinggikan dan kami muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan hati kami tetap tertuju padamu Tuhan Yesus, dan hati kami tetap bisa merasakan sukacita Tuhan Yesus, karena Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, ya kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Ya, kita mau sama-sama bangkit diri, kita mau sama-sama semangat, kita mau katakan serukan namanya, serukan nama Yesus, karena Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
segala nama. Kita mau sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur. Kita mau katakan bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia dan kasih-Nya besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih-Nya. Yes.
firman-Nya, kami menaikkan setiap pujian syukur kami Tuhan. Karena ketika kami merenungkan kehidupan kami begitu menyadari bahwa semua ini hanya karena karya-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Ketika kami menyadari pekerjaan Roh Kudus yang begitu dinamis atas hidup kami Tuhan, kami begitu menyadari ya Tuhan bahwa hidup kami hari ini adalah mempersembahkan hati kami, mempersembahkan pikiran kami, mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami menyadari ya Tuhan, ketika kami ya Tuhan menyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat pribadi atas setiap hidup kami, Engkau menawan setiap hati kami ya Tuhan, bahwa kami tidak lagi bebas membawa kehidupan kami di dalam kedagingan, tapi kami menyalahkan setiap kedagingan kami, agar hidup kami boleh senantiasa ada dalam sebuah proses menuju kesempurnaan bersama dengan Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau ada atas setiap kami. Biarlah Engkau terus berbicara di hidup kami, Engkau terus membebat hati kami ya Tuhan, Engkau terus mengikat hati kami ya Tuhan. Kami izinkan Engkau berbicara melalui firman-Mu ya Tuhan. Kamu pakai ya Tuhan lidah bibir hamba, biar setiap kebenaran firman itu boleh disampaikan, mengoreksi setiap kami, menegur setiap kami, menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami Tuhan. Urapan yang sama yang daripada Engkau menjadi bagian setiap kami, baik hamba juga seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini boleh mendengarkan firman. Dan biarlah Engkau beracara dari pertama sampai pada akhirnya. Kami izinkan Engkau berbicara saat ini juga Tuhan. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur bagi setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin percaya bahwa hari-hari ini kita akan terus nyatakan bahwa Allah itu baik atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat dalam tema-tema kita ke depan bahwa bagaimana setiap kita hidup sebagai tawanan roh. Seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana seorang Rasul Paulus dia dapat menyatakan bahwa aku hidup menjadi seorang tawanan roh. Ketika dia pergi, dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atas kehidupannya. Tapi dia percaya ketika Allah berfirman, ketika Yesus berfirman, dia hanya menjadi pengikutnya yang setia. Puji nama Tuhan. Kita akan mempelajari mengapa Paulus dapat dengan teguh ada di dalam ketaatan di dalam Kristus. Padahal sebelumnya kita boleh mengetahui bagaimana kehidupannya juga begitu berkobar-kobar, begitu berapi-api untuk melenyapkan setiap pengikut Kristus. Tapi perjumpaan bersama dengan Roh Allah, perjumpaan bersama dengan Yesus membuat dia mengambil sebuah keputusan yang besar untuk dia mengikut Kristus. Bahkan dia siap dan rela mati di dalam Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan sama-sama melihat di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi sama-sama sudah kita bacakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18. Kita akan baca-baca bersama. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ini, saya mau mengatakan, atau saya akan membawakan
satu firman Tuhan yang berjudul pekerjaan Roh Kudus. Karena kita harus menyadari, kita harus mengetahui apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mengapa Paulus begitu memiliki ketetapan dalam kehidupannya? Karena dia mengerti pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya yang membawa dia akan mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Apa yang dia kerjakan adalah bukan lagi yang terlihat, tapi yang tidak terlihat, yang sudah dijanjikan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Dan kita boleh melihat dari pembacaan tadi dikatakan bahwa tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 16 itu begitu luar biasa. Banyak hari-hari ini setiap kita disibukkan dengan perkenanan manusia, ya, disibukkan dengan sesuatu yang mendatangkan pujian dari manusia. Dan saya mau katakan dengan tegas bahwa ketika kita sibuk, ya, hidup dalam perkenanan manusia, itu akan mengakibatkan kita menjadi capek, akan menjadikan kita menjadi burnout, akan menjadikan setiap kita tidak akan mendapatkan kemuliaan Allah. Ya, ketika Paulus hidup di dalam kehidupan yang lama, ketika dia hidup menjadi seorang Saulus, dia betul-betul mengerjakan kemuliaan manusia. Bagaimana dia dianggap berhasil ketika dia dapat melenyapkan orang-orang yang mengikuti Kristus. Sampai dia datang kepada Mahkamah Agung untuk membuat sebuah kekuatan yang lebih lagi ketika dia berjalan, ketika dia mencari orang-orang yang menyembah Kristus dan melenyapkan mereka, dan namanya akan semakin ditinggikan. Tapi kita akan sama-sama melihat bahwa ketika kita sibuk hidup dalam perkenanan manusia, kita akan membuat kehidupan kita menjadi lelah. Kita akan mengakibatkan kehidupan kita menjadi capek. Dan kita tidak akan lagi mendapatkan perkenanan Allah dalam hidup kita. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sekadar hak bagi setiap orang percaya, tapi juga adalah perintah. Bagaimana setiap kita mendapatkan amanat agung untuk kita bekerja, untuk kita berjalan mencari jiwa-jiwa, berjumpa dengan Kristus, dibaptiskan, dan mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Tapi kita juga percaya bahwa itu bukan juga hanya sekedar perintah, tapi juga adalah sebuah tatanan yang baru. Kalau kita boleh melihat di dalam tema-tema tahunan kita, bagaimana ketika kita masuk di dalam sebuah percepatan di dalam Tuhan, kita harus mengubah segala sesuatu dengan tatanan yang baru. Kita harus memulai sesuatu dengan paradigma yang baru, dengan pemikiran yang ditaruh kepada Kristus. Sehingga kita berjalan dan kita boleh mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya boleh mengatakan dan menegaskan dalam firman Tuhan yang saat ini saya bawakan bahwa Roh Kudus itu mempersiapkan hati Anda dan saya. Bahwa Roh Kudus mempersiapkan hati kita semua. Kalau kita kembali kepada ayat 16 tadi katakan bahwa tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita boleh melihat bahwa Roh Kudus senantiasa berhubungan dengan mengambil selubung. Roh Kudus senantiasa berhubungan dengan melenyapkan selubung. Karena banyak sekali hari-hari ini orang percaya itu hidup di dalam selubung-selubung yang tidak mereka sadari. Oleh karena itu, Roh Kudus berhubungan dengan melepas selubung dalam kehidupan orang percaya. Ayat 16 adalah ayat yang begitu dahsyat yang hari ini harus kita pahami. Dan kita harus melihat sebetulnya apa sih pekerjaan Roh Kudus yang boleh berlaku bagi orang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus mempersiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus mempersiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Bagaimana setiap kita harus percaya bahwa kita harus menjadikan Yesus adalah nomor satu dalam setiap kehidupan kita. Saudara sadari bahwa peperangan rohani pertama kita adalah bukan melawan setan, tapi peperangan rohani kita adalah melawan hati kita sendiri. Karena apa? Ada kedagingan yang memerangi Kristus. Ada area abu-abu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sadar nggak sadar? Banyak orang percaya hari ini nggak menyadari ada area-area yang hari ini abu-abu, yang dianggap sepertinya benar, padahal tidak benar. Oleh karena itu, dengan tegas saya mengatakan bahwa sebetulnya peperangan pertama kita adalah peperangan dengan hati. Hati adalah menjadi bagian yang utama untuk kita bisa
menyalibkan setiap kedagingan-kedagingan kita. Ya, seringkali hari ini kita lari dari Roh Kudus. Kita udah nggak mau lagi memberikan pengampunan. Kita ada dalam keangkuhan demi keangkuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Kita akan ada di dalam kejatuhan. Oleh karena itu, dengan tegas katakan bahwa Roh Kudus bekerja untuk mempersiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Bagaimana setiap kita hari ini berperang secara rohani untuk kita mempersiapkan hati kita. Bagaimana hati menjadi satu hal yang utama dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagaimana kita memiliki kehausan akan firman Tuhan. Bagaimana kita dengan antusias berjalan di dalam Tuhan. Dan kita tetap ada bersama dengan Tuhan untuk kita intim menjalani setiap kehidupan kita di dalam panggilan kita. Puji nama Tuhan, kita akan melihat bahwa sebetulnya kita harus menyadari ada sebuah misi yang besar yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya. Bahwa misi terbesar dari Roh Kudus adalah bagaimana Tuhan ditinggikan. Kita boleh melihat ketika Kristus mati, sepertinya dia direndahkan. Salib berbicara tentang bagaimana Yesus ditinggikan, walaupun harus melalui kematian. Karena di dalam kematian Kristus ada kebangkitan yang membuat setiap kita menjadi hidup. Seberapa kita menyadari bahwa hidup kita hari ini adalah meninggikan Kristus. Seperti pujian tadi mengatakan, kutinggikan Engkau Tuhan. Seberapa kita hari ini hidup di dalam meninggikan Tuhan. Setiap hari-hari kita hidup meninggikan Tuhan. Setiap hari-hari ini kita hidup hanya mencari kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita berperang dengan hati kita, bukan berperang dengan setan. Karena apa? Kita boleh merasakan bahwa kalau kita menyerahkan dengan cepat hati kita kepada Tuhan, kita sebetulnya sedang menghemat waktu kita. Oleh karena itu, banyak hari-hari ini orang-orang yang dikatakan percaya mereka terus hidup di padang gurun. Mereka berputar dan terus berputar. Seperti bangsa Israel. Perjalanan yang begitu cepat menuju Kanaan harus ditempuh selama 40 tahun. Ya. Kalau saja bangsa Israel mau menyerahkan dengan sepenuhnya hati mereka kepada Allah, mereka percaya kepada tuntunan Allah, mungkin ceritanya akan jadi lain, bahwa akan ada percepatan untuk mereka bisa sampai kepada Kanaan. Hari ini banyak juga kita sadar tidak sadar bahwa ada area abu-abu yang hari ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai hidup di dalam pembenaran demi pembenaran dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak lagi melihat dengan benar kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada dalam kehidupan kita yang hari ini sedang kita kerjakan, kita mulai melupakan tentang yang namanya pengampunan. Kita sudah melupakan apa yang namanya kasih Tuhan. Kita hidup di dalam keangkuhan demi keangkuhan rohani. Banyak orang hari ini sekolah teologi dan menjadikan teologi menjadi hal yang utama. Padahal teologi hanya tools, hanya sebuah alat bantu dalam setiap kehidupan kita untuk kita menelaah kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini kita harus kembali kepada firman Tuhan, back to Bible. Bagaimana setiap kita menggali kebenaran firman Tuhan di dalam keintiman bersama dengan Tuhan, dan kita akan mendapatkan rahasia-rahasia firman dalam setiap kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 16 berkata seperti ini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepadanya, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung yang menutupi kehidupan kita, yang kita tanpa sadari kita menjadi buta secara rohani, itu diangkat, itu dilepaskan oleh Roh Kudus. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan, apa sih yang menjadi pekerjaan Roh Kudus? Yang pertama tadi ada mempersembahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Yang kedua adalah memberikan kita sukacita surgawi dengan apa yang kita lakukan. Ayat 17 tadi dalam 2 Korintus 3 dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kita boleh melihat bahwa Roh Kudus itu harus menjadi mata air, bukan menjadi pompa air. Sekali lagi saya katakan bahwa Roh Kudus itu harus menjadi mata air, bukan pompa air. Perbedaan dari mata air dan pompa air ini cara keluarnya. Kalau pompa air, baik itu model apapun, merek apapun, itu harus menggunakan power, harus dipompa-pompa dulu baru keluar airnya. Tapi ketika kita berbicara tentang mata air, itu mengalir dengan sendirinya. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang mata air, itu keluar dengan sendirinya, tanpa harus dipompa, tanpa harus mencari pompa yang terbaik.
Dari mulai Jepang menjadi sipel, menjadi apapun ya sekarang teknologi yang ada. Kita boleh melihat di dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan seperti ini, bahwa barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada setiap kita, bahwa ketika kita percaya kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Tidak perlu harus dipompa lagi, tapi automatically itu akan keluar. Otomatis itu akan keluar dari kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, banyak hari-hari ini orang mencari urapan Tuhan. Banyak orang yang ketika akan melayani Tuhan, urapi apa Tuhan, tapi sudah mulai lupa dengan mencapai keintiman di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada dalam keintiman dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan sukacita surgawi buat apa yang hari ini sedang kita kerjakan. Sehingga secara otomatis air-air kehidupan itu akan meluap dari hari kita. Tak perlu harus dipompa lagi. Karena apa? Kita sudah hidup di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Nggak perlu lagi kita harus pompa-pompa lagi. Nggak perlu kita harus cari metode-metode yang canggih untuk kita mencapai hadirat Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Kita percaya bahwa ketika Kristus mati, Kristus bangkit, Dia menjanjikan roh penghibur dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang berperan dalam setiap kehidupan kita, yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Paulus dia bisa dengan tegas mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalammu. Bahwa aku percaya ketika aku berjalan bersama dengan Kristus, aku tidak pernah menjadi khawatir dengan apa yang terjadi atas hidupku. Wow, ini keren banget. Ini luar biasa. Ini yang harus terjadi. Ini yang harus diproklamirkan oleh setiap kehidupan orang percaya. Hari ini terjadi banyak himpitan demi himpitan. Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi seberapa hari ini orang percaya kembali kepada kebenaran firman Tuhan, percaya bahwa ada kuasa dari Roh Kudus yang terus membekali setiap kita, membawa setiap kita mengalami kekuatan demi kekuatan, mendapatkan kekuatan yang baru. Hidup bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan pemikiran secara manusia, tapi betul-betul dapat berjalan dengan penuh sukacita. Roh Kudus yang memberikan kita sukacita surgawi dengan apa yang hari ini sedang kita lakukan. Mungkin itu menjadi sebuah kebodohan bagi dunia, tapi ketika kita percaya bahwa apa yang hari ini sedang kita lakukan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita percaya kepada Allah sesuai dengan kitab suci, kita akan mendapatkan sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, jadi kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ayat 18 katakan seperti ini di dalam 2 Korintus 3 tadi. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bahwa sebetulnya Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, banyak orang-orang hari ini dengan sibuk untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri, sibuk dengan segala macam hal-hal yang hari sedang dikerjakan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan. Hanya untuk apa? Hanya untuk namanya ditinggikan, mencari kemuliaan secara manusia. Dan itu akan menyebabkan kelelahan demi kelelahan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan membawa setiap kita mengerti pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya tekankan 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Kita akan melihat bahwa 1 Korintus 10 ayat 31 membawa setiap kita mengenal hobi Roh Kudus. Wow, ternyata Roh Kudus itu punya hobi. Hobinya apa? Roh Kudus punya hobi adalah memakai apapun kehidupan yang diserahkan secara total. Yang setuju boleh katakan amin. Roh Kudus punya hobi, yaitu memakai apapun di dalam sisi kehidupan yang diserahkan secara total. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita dengan totalitas menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan memakai setiap kita, siapapun saudara, apapun yang saudara lakukan, Roh Kudus dapat lakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara. Ini yang menjadi hobi Roh Kudus. Ya. Kalau kita boleh melihat juga di dalam 2 Timotius 2 ayat 20, firman Tuhan katakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita itu akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan kita melihat bahwa mungkin kita mulai berpikir bahwa nggak mungkin kita hidup di dalam kekudusan selama kita memakai pemikiran kita, selama kita memakai tolok ukur kita, selama kita memakai ukuran-ukuran manusia. Tapi percayalah bahwa Allah sendiri yang memberikan standar itu dalam setiap kehidupan kita. Allah yang memberikan kemampuan untuk kita dapat hidup kudus. Allah yang memberikan setiap kita kemampuan untuk kita mengerti bahwa kita adalah imamat rajani, bahwa kita adalah para imam-imam, orang-orang yang dikhususkan mendapatkan kehormatan dari Allah untuk kita dapat melakukan perkara yang besar. Yesus sudah mengadakan pertukaran salib di dalam hidupnya. Bagaimana dia harus mati menggantikan dosa-dosa engkau dan saya. Dia menghancurkan selubung-selubung dosa, membuat kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Membuat setiap kita mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Membuat setiap kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana setiap kita hari ini dibawa oleh Tuhan untuk kita melakukan penyucian dalam setiap hidup kita. Apa itu penyucian? Bagaimana kita melepaskan atau memberikan atau menyerahkan area-area kehidupan kita. Ya. Penyucian adalah area-area yang diserahkan kepada Tuhan. Kita enggak lagi kompromi dengan dosa. Kita enggak katakan Tuhan yang ini aku serahkan kepada Tuhan, yang ini enggak, aku pikir-pikir dulu. Tapi hari ini kita dengan total memberikan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk penyucian yang hari ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Masalah akan terus ada sebagai bahan uji dalam setiap kehidupan kita. Selama kita dengan rela hati masuk di dalam pengujian itu, iman kita akan terus dimurnikan. Kehidupan kita akan terus disucikan. Jadi artinya bahwa setiap kita jangan hanya sekedar bergereja dan beribadah. Kita harus percaya bahwa kita adalah cerminan Allah, cerminan kemuliaan Tuhan. Cermin itu nggak berwujud, saudara. Ketika kita bercermin, percayalah bahwa ketika engkau bercermin, engkau tidak melihat sesuatu yang lain. Dan saya percaya bahwa ketika saya bercermin, saya tidak melihat seorang Adam Jordan di depan saya. Saya tidak melihat seorang Jeremy Jordan di depan saya, tapi saya akan melihat seorang Benny yang ada di depan cermin. Artinya siapapun engkau, hari ini ketika engkau bercermin, engkau akan terlihat dengan dirimu sendiri. Dan ketika orang melihat engkau akan melihat, orang lain akan melihat engkau apa adanya, dengan seutuhnya. Oleh karena itu, setiap kita, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah cerminan kemuliaan ilahi. Bagaimana setiap kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita orang percaya untuk kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak orang hari ini nggak sadar bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.
Oleh karena itu menjadi semena-mena. Oleh karena itu akhirnya tidak mulai menjaga kehidupannya, menjaga hatinya, menjadi orang-orang yang hari ini sudah dinyatakan sebagai imamat yang rajani. Seorang keturunan raja harusnya dia tidak berlaku secara sembrono. Seorang keturunan raja dia harusnya menjunjung tinggi martabat yang boleh dia terima. Hari ini kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bagaimana setiap kita hari ini harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita hari ini ada di dalam karya-karya ilahi yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita boleh melihat sebagai orang percaya, kita katakan aku adalah kawanan roh, dan kita masih tetap berpikir secara pikiran kita manusia, kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang kuat di dalam panggilan kita di dalam Tuhan. Karena kita akan mencuri kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi ketika kita rela untuk kita diikat oleh roh, ketika kita rela untuk kita dipasung oleh roh, kita enggak lagi bebas untuk melakukan kehendak kita. Kita hanya cukup taat, kita hanya cukup tunduk, kita hanya cukup mengikuti dengan aturan yang ada. Maka kita akan merasakan kemerdekaan itu dengan cepat terjadi dalam setiap hidup kita. Kita boleh melihat bahwa orang-orang hukuman hari ini banyak yang mendapatkan remisi, potongan-potongan hukuman. Dinilai dari apa? Dari kelakuannya yang baik, dari bagaimana tutur katanya yang betul-betul bisa meneduhkan keadaan. Sampai akhirnya ada penilaian demi penilaian yang didapatkan. Oke, ini dapat potongan sekian, dapat potongan hukuman sekian. Ya. Pada momen-momen tertentu akhirnya mulai diberlakukan, dibacakan bahwa siap mendapatkan potongan atau remisi hukuman sekian bulan. Ada percepatan. Ya. Ada percepatan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap kita harus percaya bahwa bagaimana kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya seringkali melakukan beberapa hal di rumah saya. Ketika saya membuat sebuah aturan yang saya berlakukan di rumah, dan ada reward yang saya berikan kepada anak-anak saya. Jika kamu dapat melakukan bagian kamu dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik, Papa akan janjikan memberikan sesuatu. Ya. Tapi di tengah perjalanan saya melihat sebuah proses yang sedang dikerjakan. Bukan proses pencitraan, tapi proses yang keluar dari hati dengan bersungguh-sungguh. Melihat itulah sebuah tanggung jawab yang dikerjakan. Hati saya tersentuh dan saya memberikan percepatan itu. Satu kali anak saya yang sulung, dia katakan seperti ini, "Pak, bantu doa ya, aku mau nabung, aku mau beli ukulele." Wah, seperti itu. Wah, saya mulai berpikir, dia dapat uang dari mana? Ya, selain uang yang kami berikan kepada dia ataupun dari omanya atau dari siapapun yang dia mulai tabung sedikit demi sedikit. Tapi ketika saya mulai melihat bagaimana kehidupannya yang menyukakan hati kami, ya, kami mulai teringat dengan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya. Sebelum uang itu terkumpul, saya berupaya untuk memberikan ukulele itu kepadanya. Dan itu menjadikan sukacita yang besar. Seberapa kita hari ini kita hanya fokus kepada kebaikan Tuhan. Seberapa kita hari ini fokus dengan karya-karya Tuhan yang besar atas hidup kita. Dan kita enggak lagi membuat sebuah acuan-acuan permintaan kepada Tuhan. Kita hanya tunduk dan taat mengerjakan bagian kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap menyerahkan kehidupan kita terbelenggu dengan Roh Allah. Kita enggak membiarkan kedagingan-kedagingan kita menguasai kehidupan dan pikiran kita. Kita mulai menyalibkan setiap hal-hal yang hari ini berbau kedagingan. Kita mulai berperang dengan daging kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, hari ini aku berkomitmen untuk memuliakan hidup aku untuk Engkau. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Hal yang keempat atau hal yang terakhir, kita akan melihat apa sih yang menjadi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya,
Pekerjaan Roh Kudus adalah membawa setiap kita mengerti bahwa kita adalah serupa dengan gambar. Ayat 18 tadi dan 2 Korintus 3 dikatakan bahwa dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita melihat bahwa Allah mau memakai kita dengan kuasa yang lebih tinggi. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah mau memakai kita dengan kuasa yang maha tinggi. Greater glory itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita bukan lagi dipakai secara biasa-biasa saja, tapi kita mau dipakai oleh Allah dengan kuasa yang maha tinggi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Karena itulah yang menjadi pekerjaan Roh Kudus, membawa kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Firman Tuhan katakan, bagaimana setiap kita hari ini dapat melewati kehidupan kita dan kita mendapatkan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita dapat melakukan hal-hal yang supranatural dalam setiap kehidupan kita. Bukan yang biasa-biasa saja, bukan yang natural, tapi yang supranatural itu dapat kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan begitu luar biasa membawa setiap kita. Inilah kenapa akhirnya Paulus itu betul-betul katakan bahwa aku adalah tawanan roh. Karena dia percaya bersama dengan roh Allah, dia dapat menjadi kuat, dia dapat menjadikan berkat bagi orang banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita luar biasa ya. Firman Tuhan katakan bahwa bagaimana setiap kita harus mengerti bahwa rohlah yang memberi kita kehidupan. Daging itu sama sekali tidak berguna. Kita hidup di dalam kedagingan kita agar kita sekedar tampak oleh orang lain. Tapi bagaimana setiap kita harus mencerminkan kemuliaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana setiap perkataan-perkataan yang dikatakan itu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan, perkataan-perkataan yang memberi penghiburan, perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan. Kita boleh ingat satu kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 46, saya akan lihat dulu ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-46. Bagaimana kita dapat melihat kehidupan seorang Elia. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-46 ya. Loh, sebentar. Oke, saya kayaknya salah melihat ya. Kita boleh melihat bahwa pada dasarnya kita mengingat kisah tentang Elia. Bagaimana Elia diberikan kekuatan yang baru, kekuatan supranatural ketika dia berjalan. Ketika dia berjalan, dia bisa lebih cepat ya daripada kereta kuda Raja Ahab. Ya, dengan dia berjalan, tapi dia bisa mencapai tujuan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Ini kalau 1 Raja-Raja ya, coba kita 1 Raja-Raja. Saya salah lihat 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 18. Ya, betul. 1 Raja-Raja 18:46 katakan, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Ya, wah, luar biasa. Bagaimana kekuatan yang baru itu diberikan oleh Tuhan, kekuatan yang khusus itu diberikan kepada orang-orang yang percaya dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Ya.
Dan kita akan mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Hal yang supranatural itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mengalami percepatan di dalam roh. Bagaimana kita akan melewati hari-hari kita, kehidupan kita bersama dengan percepatan di dalam roh. Bagaimana kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh melihat bahwa hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana setiap kita dapat dengan kuat dan dengan teguh untuk kita berkata bahwa aku adalah tawanan roh. Ketika kita mengerti ada satu pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ada satu karya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Mari setiap kita hari ini, saat ini juga, mengertilah bahwa Roh Kudus, Roh yang sama, Roh Tuhan Yesus, yang melawat, yang memulihkan Saulus, yang membawa Paulus mengalami kemenangan, dan membuat sebuah ketetapan yang besar untuk menjadi pengikut Kristus. Itu juga bekerja buat kau dan saya. Kita percaya, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita hari ini harus mengerti bahwa setiap selubung-selubung yang ada dalam kehidupan kita hari ini sudah dibongkar, sudah dihancurkan, sudah dilenyapkan ketika kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di hati kita dengan caranya yang ajaib, memulihkan setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kau tidak menyadari ada selubung-selubung kekecewaan yang hari ini sedang menyelimuti kehidupanmu. Ada selubung-selubung kepahitan yang hari ini membawa engkau tidak lagi mengalami lawatan Tuhan. Ada selubung-selubung yang menyakitkan hati engkau. Mungkin itu dari orang tua, mungkin itu dari anakmu, mungkin itu dari kakak adikmu, mungkin itu dari pemimpinmu. Tapi izinkanlah Roh Kudus menerobos hatimu yang paling dalam. Izinkan dia menyelidiki hatimu. Izinkan Roh Kudus membongkar setiap selubung-selubung yang ada dalam kehidupanmu. Kita bersama-sama katakan, Tuhan, aku capek Tuhan. Aku lelah Tuhan berjalan dengan pikiran aku seorang manusia Tuhan. Mari setiap kita yang ada di rumah, setiap kita yang ada di sini, kita akan sama-sama bahwa hatimu pastikan hatimu hari ini tertuju dari Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hari ini yang lelah, engkau hari ini yang capek dengan hidupmu, engkau yang hari ini hidupmu bekerja untuk mencari perkenanan manusia. Tanggalkan semua itu. Jangan bawa pembenaran dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Allah mengikat hidupmu. Izinkan Roh Allah mengikat hatimu. Oh, Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan. Kau boleh melihat Tuhan setiap keberadaan ya Tuhan anak-anakmu itu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dengan segala pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan bongkar setiap hati-hati yang hari ini ya Tuhan terluka. Beban Tuhan setiap hati mereka Tuhan. Bongkar setiap selubung-selubung ya Tuhan yang hari ini menutupi mata hati mereka Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupmu dipilih, hidupmu dipanggil. Engkau adalah
imamat-imamat yang rajani. Alami percepatan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah turut bekerja. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kau hadir di hati kami Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pastikan setiap hatimu hari ini tertuju kepada Allah. Pastikan setiap hatimu hari ini ada di hadirat Tuhan. Kau menerobos hadirat Tuhan. Kau menarik kuasa yang supernatural itu menjadi bagian kehidupanmu, sehingga kau akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Kau akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Kau tidak mengerjakan lagi perkara-perkara yang biasa-biasa saja, tapi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural itu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, haleluya Tuhan Yesus, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Bersama-sama merasakan Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Jangan keraskan hatimu, jangan tutup pintu hatimu. Izinkan Dia berkarya, izinkan Dia bekerja. Tuhan mau melihat Tuhan. Buat setiap hati-hati yang terbuka Tuhan, buat setiap yang Tuhan hati hari ini tunjukkan pada Engkau ya Tuhan. Lawat mereka, lawat mereka itu. Tidak ada satunya yang lewat Tuhan. Engkau bekerja, Engkau menyelidiki setiap hati mereka ya Tuhan. Lepaskan pengampunan atas hidupmu. Lepaskan, nyatakan kasih Allah atas hidupmu. Kerjakan, izinkan Allah yang lemah lembut, Roh Kudus yang lemah lembut atas setiap hidupmu. Rasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus, Engkau melihat
setiap hati ya Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan. Kerjakan bagianmu ya Tuhan, kerjakan bagianmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan. Biar kita terus menyembah. Terus menyembah Dia. Izinkan Roh Allah, izinkan Roh Kudus membelenggu hidupmu. Izinkan Roh Kudus mengikat setiap kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus membawa engkau kepada komitmen yang baru. Engkau melepaskan, engkau menyalibkan setiap kedagingan-kedaginganmu. Engkau membawa cermin ilahi. Bahwa ketika engkau ada hari ini, hidupmu adalah untuk menjadi berkat. Bahwa ketika engkau ada hari ini, hidup membawa pengaruh bagi orang-orang. Satu pengaruh yang berasal daripada kuasa ilahi. Satu pengaruh yang memberikan keteduhan bagi banyak orang. Percayalah bahwa kuasa yang supranatural itu sudah menjadi bagian engkau dan saya. Bahwa engkau akan berjalan seperti Elia. Dia akan berjalan, kau akan berjalan dengan percepatan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ya Tuhan dengan sepakat ya Tuhan. Kami dengan rela hati ya Tuhan memberikan hidup kami ya Tuhan. Untuk kami diikat, untuk kami ditawan, untuk kami hidup di dalam ketidakbebasan secara daging. Dan kami mau Tuhan, bahwa kami menang di segala area kehidupan kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami hidup di dalam kelepasan. Kami mau ya Tuhan berjalan dengan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Kami meletakkan Tuhan seluruh masa depan kami. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan di bawah otoritas Engkau. Kami hanya akan berjalan ketika Kau suruh berjalan. Kami akan diam ketika Kau suruh kami berdiam. Kami hanya akan tunduk, taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah ya Tuhan memberikan pemulihan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah setiap kita hari ini yang kita sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Kita hari ini boleh menyadari ada sebuah tanggung jawab yang besar atas setiap kehidupan kita. Bahwa ada sebuah amanat agung yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita boleh berjalan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mencerminkan keilahian yang ada dalam kehidupan kita. Dapat dirasakan oleh banyak orang. Kita peduli. Kita menjadi simpati. Kita memiliki empati. Dan saat ini kita boleh melihat bahwa bangsa negara kita hari ini masih terus dibayang-bayangi dengan kondisi, dengan keadaan yang terus akan membawa kekhawatiran demi kekhawatiran. Ketakutan demi ketakutan, roh yang saling menyalahkan,
roh yang tidak bersatu. Biarlah saat ini kita sama-sama mengambil waktu kita, membawa hati kita. Mari kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita membawa setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Tuhan membangun bangsa dan negeri ini, Tuhan juga memberikan setiap pemimpin-pemimpin dalam bangsa kita. Karena kita percaya ketika tidak ada pemimpin, maka kacau balaulah satu negeri. Oleh karena itu setiap kita hari ini percaya bahwa pemimpin yang ditetapkan atas bangsa negara kita itu berasal dari Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya mengambil satu ketetapan untuk kita berdoa buat para pemimpin kita, buat Bapak Presiden beserta wakil, para pemimpin kabinet, para menteri, pemimpin-pemimpin mulai dari pusat sampai dengan daerah. Biarlah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dimampukan melakukan penanganan dan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghambat dan juga menghentikan COVID-19. Biarlah seluruh elemen masyarakat dapat bersatu, seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama, dihindarkan dari perpecahan-perpecahan, dihindarkan dari segala macam konflik horizontal. Kita berdoa buat seluruh tim medis, para dokter, perawat yang berada dalam garda terdepan dalam merawat dan menangani seluruh masyarakat Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Kiranya mereka diberikan kekuatan, kiranya mereka diberikan kesehatan, kiranya mereka diberikan perlindungan yang dari Tuhan, agar mereka dapat dengan sukacita, rela hati, penuh pengabdian untuk mereka dapat melakukan tugas mereka. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mematuhi peraturan pemerintah untuk melakukan social distancing, untuk dapat memiliki pola hidup bersih, untuk dapat memiliki pola hidup sehat, sehingga itu semua dapat membantu menghambat penularan COVID-19 ini. Kita berdoa agar seluruh hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya, para misionaris, para penginjil di seluruh Indonesia juga di seluruh dunia, agar mereka dapat penjagaan dan perlindungan Tuhan dari segala ancaman penularan dari penyebaran COVID-19 ini. Kita berdoa agar mereka boleh terus diteguhkan oleh Tuhan, bagaimana setiap mereka boleh terus percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian setiap mereka. Kita berdoa buat setiap kota-kota di Indonesia yang terinfeksi, supaya seluruh elemen masyarakat yang ada di sana bisa bersikap cepat tanggap dalam menangani suspek yang ada, ODP, PDP, itu dapat satu penanganan yang tepat. Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung itu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sehingga tidak terjadi penyebaran yang meluas dan masif. Biar kita berdoa agar kota-kota yang kita cintai, agar Indonesia dipenuhi dengan pemulihan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Setiap kota-kota di mana kita tinggal pulih. Setiap kota-kota di mana kita tinggal itu dilepaskan dari ancaman-ancaman yang hari ini terjadi. Biar Tuhan menolong setiap kita. Biar Tuhan menolong setiap keluarga, kerabat, orang-orang terdekat kita, dijauhkan dari penularan COVID-19 dan pandemi global secara dapat dikendalikan, dan dengan tangan Tuhan yang berkuasa bahwa COVID-19 ini segera berlalu, segera berhenti, sehingga orang-orang dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Melalui peristiwa ini juga akan banyak orang mencari Tuhan, akan banyak orang dimenangkan, akan ada banyak orang mengalami pertobatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa setiap kami Tuhan itu kami boleh ada dalam sukacita yang besar, di dalam pengharapan bersama dengan Engkau Tuhan, dan kami dapat bersabar di dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi seluruh pelayan yang boleh ambil bagiannya Tuhan pada saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka semua Tuhan dalam seluruh area kehidupan mereka Tuhan, dengan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat yang melimpah. Mereka akan terus dibawa Tuhan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Mereka akan terus dipakai Tuhan menjadi tiang-tiang gereja Tuhan yang kokoh. Kami berdoa ya Tuhan buat para orang tua kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Natalia. Kami berdoa ya Tuhan buat Mama Losu.
Kami berdoa buat Ibu Siti Maria. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Haryono. Biar ya Tuhan orang-orang tua kami ya Tuhan boleh diberikan kekuatan ekstra, diberikan sukacita yang melimpah, sehingga mereka terus hidup di dalam sukacita yang besar. Mereka boleh hidup terus memuliakan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana Engkau terus bekerja atas hidup mereka Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hari ini mereka yang ada di rumah-rumah, hari ini mereka yang tergabung ya Tuhan di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat, Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Biar ya Tuhan hari ini juga ya Tuhan, Abah mengangkat tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan sudah sembuhkan. Hari ini mereka yang dalam kelemahan, Tuhan sudah berikan mereka kekuatan. Hari ini mereka yang mengalami kemunduran secara rohani, mereka mengalami sakit secara rohani, Tuhan beban mereka Tuhan, lawan mereka Tuhan, bawa mereka mengalami perjumpaan bersama Engkau, dan mereka kembali kepada Engkau dan nyatakan Engkau juru selamat pribadi atas hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, gereja kami bawa ke dalam tangan Engkau. Biarlah sisa kehidupan kami boleh kami bawa hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Pada akhirnya kita akan sama-sama tadahkan tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, buah kandunganmu, segala pergumulan kehidupanmu. Kau akan terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kau akan terus naik, tidak menjadi turun, karena Kau adalah kepala bukan ekor. Kemenangan itu menjadi bagianmu. Oleh karena itu, berjalanlah dan kuasilah hidupmu dengan kasih karunia Tuhan, menjadi berkat dan terus diberkati sepanjang umur hidupmu, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.